istirahat itu mereka ngelihat di belakang gue persis ini ada sesosok, entah itu wanita tapi dia rambutnya panjang, pakai baju putih dan tingginya di atas orang rata-rata karena tinggi banget di belakang gue persis. Ya, gue juga Assalamualaikum, selamat datang di Fajar Kori Channel. Nah, sorry ini gua bajak dulu channelnya. Soalnya gua di sini mau cerita-cerita tentang pendakian gunung ya. Biasanya nih channel banyak sih tentang review-review barang-barang yang lain. Nah, di sini gua mau cerita tentang pendakian gua ke Gunung Gede waktu itu sekitar tahun 2009-an. Ya, gimana kalau kita undang seorang yang kebetulan waktu itu jalan bareng sama gua. Nah, dia itu Bang Fajar sendiri. Oke, sini. Nah ini, sini Bang kameramen. Sorry. Oke. Nah ini kebetulan si yang punya channel ini dia orangnya. kalau dia Bang Fajar Kori namanya. Nah dia itu kebetulan waktu itu pada saat gua naik. Nah beliau ini yang ngajak gua. Waktu itu monggo dah si Bang Fajar sendiri yang cerita dah biar lebih serunya. kok gitu sih? Ya. Halo, selamat datang ini. Welcome to your channel. Oke guys, selamat datang. Jadi untuk video kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi ini Bro Gilang, temen gue sendiri. Jadi dia ini pengen cerita misteri-misteri. Jadi kebetulan awalnya sih pengen cerita pendakian, cuma karena pendakian yang berbau misteri, ya sekalian aja kita kupas di sini. Special request dari Bro. Ntar dulu, sebelum kita mulai yang kita ngopi. Wow, Ngopi dulu guys. mantap bro. Oh, mangga ceritanya bro. Dari awal gimana waktu itu? Terus terang juga gue nggak 100% ingat sih. Jadi emang yang bikin ingat sampai sekarang itu emang beberapa kejadian aneh atau anomali kali ya. Jadi nggak tahu itu karena emang posisi kitanya yang udah capek banget waktu itu atau gimana. Tapi emang jelas kejadiannya nggak masuk akal juga sih kalau kata gue. Banyak Kejadian kejadian nggak masuk akal. Jadi itu tahun 2009, bulannya gue juga lupa sih sebenarnya. Cuma yang gue ingetnya itu ketika waktu itu pendaki diharuskan untuk menyewa guide untuk mendaki ke Gunung Gede. Jadi peraturan dari TNGP, dari apa sih? Dari sekretariatnya, dari sekretariat TNGP-nya mengharuskan kita untuk meng-hire guide. Waktu itu 2009 tarifnya itu udah 350.000 per orang guide untuk satu kali pendakian, kalau nggak salah 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu Harusnya 1 malam, harusnya 3 hari 2 malam. Harusnya 3 hari 2 malam kan. Tapi ternyata jadi 2 hari 1 malam. Nah, jadi kita runut lagi. Jadi dari gue itu kita berempat ya. Jadi 3 orang itu teman kantor gue. Ada namanya Mas Arif sama Mas Syarial. Itu gue satu kantor bertiga. Kita emang planning untuk naik ke Gunung Gede karena udah lama juga sih nggak ke Gunung Gede. Kita ajak teman-teman yang lain nggak bisa. Jadi gue inget siapa temen gue yang masih suka mendaki, akhirnya gue kontak lah Bro Gilang ini. Kebetulan dia juga kerja di waktu itu di pemerintahan ya waktu itu ya. Jadi masih di pemerintahan. Gue kontak dia dan ternyata dia bisa. Dan untuk triknya juga masih inget. Gue juga udah pernah ke Gede sih, cuman emang tuh zaman sekolah kisaran 2004 gitu, jadi emang udah agak lupa, baru ajak dan dia bisa. Itu kita berangkat, yang gue ingat itu kita berangkat hari Jumat pagi ya. Jadi waktu itu long weekend ya, jadi 3 hari. Jumatnya itu tanggal merah.
Jumatnya itu tanggal merah, kita berangkat pagi, kita pakai bus, turun biasa di terminal Bogor, terus lanjut lagi sampai ke Cibodas. Kita turun Cibodas, seingat gue itu kita sampai sana pas sholat Jumat ya. Ya, pas sholat Jumat kita sempat Jumatan dulu. Kita sempat Jumatan dulu di masjid dekat sekretariat situ. Terus registrasi, dan di situ sih kita kagetnya itu kita harus hire guide dengan tarif 350.000. Nah, karena kita udah berempat, sebenarnya kita udah agak apa ya? Udah agak kecewa lah, intinya mau balik badan, kita cari lokasi yang lebih terjangkau, karena emang waktu itu sih kayaknya belum gajian, makanya kita planning buat balik lagi. Nah, ternyata di situ kita ketemu rombongan lain dari Depok. Nah iya, ingat gua waktu itu dulu itu peraturannya satu kelompok itu harus 10 orang. Iya, ditambah satu guide harusnya itu. Nah kita di dalam keadaan galau antara pulang atau gimana. Ketemulah kita waktu itu dengan kelompok dari Depok ya. Kita ngobrol-ngobrol, ternyata waktu itu mereka ada 6 orang. Ada 6 orang. Nah, mereka juga sebenarnya mau balik juga sih sebenarnya. Jadi mereka juga udah agak kecewa juga dan mau balik juga. Mereka planningnya mau cari tempat camping lah, yang penting camping di daerah Bogor. Nah, cuma mereka duluan tuh tanya kita, gimana kalau kita join jadi satu grup. Nah, kayak gitu. Oke, terus setelah itu kita langsung naik ya? Langsung naik. Pendaftaran emang ketika berangkat sih nggak ada yang aneh-aneh sih. Kita berangkat itu jam 2 siang. Jam 2 siang habis registrasi segala macem, cek barang yang ada di carrier kita, karena emang dalam satu grup waktu itu cuma boleh membawa 1 pisau kalau nggak salah. Yeah. Jadi karena ada beberapa pisau, jadi ditaruh dulu di sekretariat. Baru jam 2 kita jalanan normal berangkat ya. Kita berangkat jam 2, beberapa kali istirahat biasa di Penyencangan ya. Terus di Telaga Biru juga istirahat juga. Telaga Biru, Penyencangan kita istirahat, terus Ramadinok, Batu Kukus lanjut ya. Istirahat kecil aja sih waktu itu kalau singkat itu. Nah terus kita long break itu pas di air panas ya, pas air panas ya. Nah iya, center air panas ya. Karena memang dari tim Depok itu ada 2 orang perempuan. Ada 2 orang perempuan dan mereka bilang bahwa mereka itu memang kurang istirahat lah intinya. Jadi kalau nggak salah tuh sampai air panas itu sekitar jam 8 malam ya. Iya. Jam 8 malam itu setelah air panas persis ada pos di situ. Nah sebenarnya sih temen gua pernah juga sih istirahat di pos itu, dan dia merekomendasikan untuk tetap lanjut. Cuma karena emang ngelihat kondisi yang 2 cewek ini udah nggak kuat melanjutkan, mau nggak mau kita buka tenda 2. Jadi di posnya itu kita buka tenda 1, terus di depan posnya itu ada area kecil, kita buka lagi tenda 1. Jadi mau nggak mau kita istirahat dulu di situ dan nggak maksa. Kita biasa minum-minum, ngopi, sempat makan malam juga, minum rebus segala macem. Malam pertama ada yang aneh? Nggak ada ya. Normal aja sih yang malam pertama. Jadi keesokan harinya itu hari Sabtu paginya kita udah packing lagi, mau lanjut ke Kanang Badak. Mau lanjut? Nah kalau saya itu waktu itu kita jalan normal aja sih, sampai Kanang Badak itu kita sekitar, karena jalannya santai banget kayaknya ya, waktu itu sekitar jam 2-an sampai Kanang Badak. Terus kita prepare bikin tenda, selesai jam 3-an. Nah kita langsung mutusin buat puncak tuh jam 3:30. Kayaknya agak siangan deh. Jam 3 langsung kita muncak ya. Muncak kita langsung berapa orang waktu itu yang muncak? Rombongan kita 4 orang. Rombongan kita naik semua. Terus dari mereka itu yang dari Depok sama kayaknya 4 orang nih. Yang 2 itu stay. Oh iya, yang leader itu stay di
tenda. Mereka karena si ceweknya Nggak. kebetulan si leadernya ini namanya sama juga nih kayak dia, namanya Gilang juga. Nah itu salah satu cewek yang dibawa itu adalah pacarnya si Gilang ini yang tadi. Oh iya. Nah si pacarnya itu waktu itu sempat bilang nggak kuat untuk muncak ya, makanya dia mutusin nemenin pacarnya itu di tenda. Nah kita sisanya 8 orang muncak. Aman sih waktu puncak, cuman saya waktu itu pas sampai puncak kabut ya. Ya lumayan kabut dan angin kenceng banget waktu itu karena memang udah sore juga. Sempat ada bagus sedikit, gue mau foto-foto waktu itu HP gue tuh masih Nokia N70 ya. Wah. 2009 itu ketika mau foto ternyata jong karena baterainya udah habis. Nggak bisa foto-foto kita di situ. Udah habis dari bawah maksudnya ya? Ya, dari bawah sih masih ada lah sedikit, cuma pas sampai di puncak perjalanan itu udah enggak ini. Karena emang kebiasaan juga sih gue kalau misalnya naik gunung selalu nempel headset gitu buat sambil dengerin musik. Nah ternyata di perjalanan habis dan sampai puncak malah nggak bisa foto-foto. Tapi untungnya waktu itu sempet ada temen yang dari Depok itu bawa pocket sih mereka, jadi udah ada foto-foto dan itu diupload di Facebook waktu itu ya. Oh, berarti nanti kita kasih foto itu ya. Kita lihat nanti di Facebook, semoga masih ada. Kemudian kita singkatnya kita turun ya. Turun lagi, langsung kita turun, cuma nggak ke Surya Kencana waktu itu. Kita balik lagi ke karena kita camp di Kanang Badak, kita balik ke Kanang Badak waktu itu nyampe Kanang Badak tuh sekitar jam 5:30 ya sebelum maghrib kita. Kayak masih agak terang karena kita waktu dari atas kejar banget. Karena kondisinya itu hari Sabtu lumayan ramai sih, tapi kita nggak sampai ngantri kayak sekarang setelah ada film 5 cm sih. Ramai tapi lancar lah. Ramai tapi lancar. Emang kalau 2012 kesini itu sekarang gunung ramai banget, cuman kalau mungkin sebelumnya masih lumayan lengang lah, nggak terlalu ramai banget. Nah, di sini kayaknya nih. Pas pada saat kita turun kita ngecamp. Iya. Waktu itu si Get ini kayaknya ada konflik juga ya waktu itu ya. Kenapa kita waktu itu bisa turun buru-buru? Si Get ini alasannya apa dia maksa kita turun? Dia sih bilangnya entah dia lupa atau dia nggak bawa surat perjanjiannya atau gimana. Dia tuh ngiranya kita hire dia itu cuma 2 hari 1 malam. Jadi karena kita berangkat Jumat, mau nggak mau kita turun Sabtu. Nah kita kira tuh rame-rame bakal turun di Minggu pagi, jadi total 3 hari 2 malam. Kita sempat tanya ini kayak gimana perjanjiannya, ternyata dia kekeh di 2 hari 1 malam dan kita Sabtu sore itu harus turun. Karena kita juga bingung juga mau kayak gimana, ya udah dan kita nurutin gate-nya aja. Ya, jadi malam itu kita turun, tapi kita minta istirahat dulu setelah dari puncak itu. Ya capek juga kan, baru turun dari puncak ternyata langsung suruh packing langsung turun, ya kita kesel juga sih. Padahal kita belum logistik aja baru dikeluarin masih sedikit di air panas itu. Nah mau nggak mau kita istirahat dulu selama beberapa jam, itu kurang lebih 2 jam lah ya kita istirahat di tenda itu. Seingat banget waktu itu kita selesai packing itu jam 9. Cuman pada saat ini nih yang bikin kita kacau di jalan tuh ini nih jadinya. Nah waktu itu kan kita kan tenda bisa tuh 2 ya. Yang satu tenda kita, yang satu tenda anak Depok. Nah waktu itu yang cewek satu tuh siapa? Si Eti kalau nggak salah Eti mainnya tenda kita. Aja masuk kan ke dalam, mulai ngobrol-ngobrol karena di dalam gue ngerasa sempit banget, gue pengen istirahat. Gue yang pindah ke tendanya anak Depok sambil yang ngejalin ngobrol-ngobrol lah, jalin silaturahmi biar lebih dekat, biar kenalan gimana gitu ya. Nah di situ gua pas pada tidur nih, awalnya sih ngobrol-ngobrol sampai akhirnya capek, gua bisa tidur sebentar, ya gua paksain tidur sih. Nah pas lagi tidur tuh kaki gua senggol gimana? Senggol ditendang atau enggak, ini enggak ditendang, ada yang nggak sengaja gua pas gua melek tuh di situ, gua lihat yang si Gilang sama yang pacarnya itu sedang melakukan yang tidak senonoh. Iya, karena keadaannya gelap yang nggak tahu juga lah, mungkin ngapa-ngapain ya. Cuman ya lagi ya Lu di situ gimana? Lu ngikut atau ya apa enggak? Nggak ikutin gue. Nggak ikutin. Enggak.
waktu itu cuman ya gimana ya, mau ikutan gak bisa. Kalau bisa ngikut. Gak juga sih. Nah pas dari situ udah selesai mereka, gua ketiduran lagi di situ sebentar mah, harus yang lain ngebangunin packing ya, gua balik lagi ke tenda kita. Oke, udah dari situ packing semua siap, kita briefing dulu kan sebentar ya, dan itu jam 9 malam kita mulai turun. Jam 9 malam itu hari Sabtu malam jam 9. Terus ini seru nih, mulai dari emang kejadian-kejadian aneh, nggak tahu di trigger karena kelakuan salah satu rombongan kita atau gimana, cuman emang ya, banyak kejadian yang nggak logis aja sih. Coba dirurutin ceritanya ini gimana, bro? Kita turun jam 9 lewat, itu total 11 orang. Setelah jalan sebentar, kita sampai waktu itu di sekitar air terjun, sebelum pos air panas. Kandang Batu. Ya, Kandang Batu di situ. Nah itu gate-nya berhenti. Dia bilang, coba hitung orangnya dulu. Udah hitung orangnya, tiap orang ngomong tuh. Jadi dari si gate-nya itu bilang 1, kemudian 2, 3, 4 sampai selanjutnya sampai 11 orang, karena rombongan 10 gate 1 jadi pas 11. Oke, kita jalan lagi, kondisi masih normal. Kita jalan dari Kandang Batu ke air panas. Kita nyebrang air panas juga alhamdulillah nggak ada yang kenapa-napa, nggak ada yang accident atau aneh-aneh. Jadi setelah air panas ini nih, karena di situ kan ada setelah air panas turun itu ada pos tuh, pas banget sebelum air panas. Nah dari situ si gate-nya itu yang dihitung itu setelah nyebrang air terjun air panas itu. Ya. Terus dihitung lagi kan? Dihitung lagi. Jadi si gate-nya sebelum bilang tadi ayo berhitung kayak gitu, dia ngitung dulu. Dia ngitung dari dia 1, hitung. Nah terus setelah selesai ngitung dia langsung ngajak buru-buru kita buat jalan. jalan. Jadi kayak kalau gitu, karena kita berbaris gitu belakang, dia kayak agak panik. Nggak tahu, dia minta buru-buru, ayo langsung. Kita sempat nanya juga, Pak, kenapa Pak? Dia diam aja sih, dia langsung minta kita jalan. Ya udah kita jalan kami. Kita jalan sampai pos selanjutnya, pos pemandangan. Nah waktu itu selama di perjalanan kan gue posisi di sweeper ya. Nah si Gilang itu posisinya di depan, nah dia selalu kontekan kan sama gue, menanyakan ada yang ketinggalan nggak. Nah gue bilang aman. Emang kalau waktu itu kita jalan malam, kondisi lighting kita juga emang memprihatinkan sih. Waktu itu ada berapa host center ya? Ada 3 ya, depan 1, tengah, terus ada 4. Gue juga sih ingat, gue waktu itu beli center dadakan itu karena center gue kebetulan mati. Gue beli center dadakan di Alfamart, center kayak aluminium gitu, dan warnanya itu masih kuning, belum LED gitu. Dan gue waktu itu pakai center korek gitu, korek api di bawahnya ada senternya, kebayang kayak apa di belakang. Nah terus setelah itu kan di pos pemandangan tuh. Iya. Pos pemandangan. Ada konflik juga kita. Ada konflik juga karena emang kondisi anak-anak ini, termasuk kita berempat juga yang dari Sunter itu udah kecapean semua juga sih. Tapi si gate-nya ini selalu minta buru-buru, cepet, ayo kayak gitu. Jadi kayak buru-buru. Nah ada salah satu rombongan yang dari Depok itu agak kesel, kalau salah namanya Reza ya. Iya Reza, yang badannya gede itu. Badannya agak gede gitu. Nanti coba kita share fotonya, kalau kita searching di Facebook masih ada, kita share. Nah dia itu kenapa? Si Reza itu waktu itu situ tuh. Dia masih emosi. Gue sih juga nggak waktu itu sih gue nggak tahu alasannya apa, kenapa dia sampai marah begitu. Jadi si gate-nya tuh sampai diangkat kerahnya gitu sama dia. Kenapa nih gitu? Pas depan gue juga pas diangkat gitu. Gue lihat, gue juga, santai gue bilang gitu kan, nggak apa-apa. Ya mungkin dia lebih dekat di sini. Nah waktu itu kan pas dia diginiin kan, gue tanya kenapa nih? Nah ini nih si gate nih nggak ngelihat kondisi kita semua pada capek.
dia pengen jalan terus. Padahal gue lihat nih di atas tuh ada rombongan lain, katanya. Dia bilang dia ngelihat rombongan atas tuh bawa senter banyak katanya. Nah, jadi dari atas bukit yang sebelah belakang pos-posnya kan, dia ngeliat ada senter pada turun banyak tuh, kayak senter aja. Nah si Reza ini minta tungguin. Nah karena si Reza maksa nunggu rombongan yang dari atas gitu kan, dia maksa banget tuh minta bareng sama yang rombongan yang dari atas yang bawa senter tadi. Nah dia maksa bareng, tapi si Gert ini bilang maksa ayo cepet sekarang bang. Terus sampai gini kan ditarik keraknya itu. Si abang bilang, bang treknya sebelah situ. Nah, si Reza bingung, lah yang itu apa? Itu bukan trek. Dari situ tuh anak-anak juga udah panik. Iya. Dan akhirnya kan kita semua ngerasa ya udah ayo cepet-cepet jalan, panik gitu jalan lagi kan. Kita jalan lagi. Ya, itu juga nggak tahu tuh, karena yang lihat juga bukan 1-2 orang. Iya. Hampir kita semua ngelihat. Semua. Center itu banyak turun dari atas, itu kita lihat dari di pos pas istirahat itu bagaimana, dan nggak ada jalan. Bukan jalan. Itu dia udah mau bukan jalan itu di situ. Karena trek bukan lewat situ. Nah setelah itu kita turun lagi kan. Turun lagi. Batu kukus. Nah di situ gua kan karena posisi paling belakang gue. Jadi gue ngeliat temen-temen yang di depan tuh selalu lari kalau di depan udah ada pos bayangan tuh yang tambah pos batu itu ya. Pos itu selalu lari nyamperin pos itu. Nah setelah gue sampai baru jalan lagi, ayo jalan. Tapi di pos yang berikutnya tuh ketemu pos kayak gitu lagi, lari mereka. Sampai penasaran gue tanya sama si Bro, bro kenapa lari? Dia bilang gini, gue tadi lihat si Eti di depan udah duduk. Padahal inget kan posisi si Eti itu ada di gua di belakang, terus gua si Eti itu seingat gua dia ada di paling belakang rombongan mereka. Jadi dari 6 orang itu dia paling terakhir. 6 orang ke-6 baru 4 orang di belakang itu rombongan kita. Jadi tapi si Gilang itu Depok itu selalu melihat dia udah sampai dulu dan duduk di situ nungguin mereka. Makanya dia lari ngejar. Dan ternyata pas udah sampai di situ nggak ada gitu loh. Si Eti-nya tuh baru datang dari belakang. Si Eti-nya baru datang dari belakang barengan sama kita. Terus baru ditanya, "Lu kenapa?" Dan dia saat itu sih cuma diem aja sih. Dia belum cerita waktu itu. Nah, mungkin dia nggak mau bikin panik kan, nggak mau bikin panik yang lain, dia cuma diem gitu. Dan pas di pos itu ya, jalan lagi kita sampai pos Kawadenok itu kita break lumayan agak lama sih di situ. Tapi lagi-lagi ada yang kejadian yang aneh juga gitu. Jadi nggak lama setelah istirahat, gua ini di belakang bareng si Gilang, terus Gilang lebih jauh karena dia emang secara rombongan dia ada di belakang. Nah ini yang di depan ada 3 orang ini, dia buru-buru ayo pergi. Mereka buru-buru packing dan jalannya lumayan lari sih. Gue ditinggal sama Gilang dan rombongan yang 2 dari gue. Jadi ini kita berempat ditinggal agak lari gitu. Dan gue di situ refleks teriak kenceng banget. Gue teriak, woi gitu. Dan seketika itu juga handphone gua nyala, yang dari berangkat di puncak itu udah mati, udah habis baterainya kan, nggak bisa foto-foto, itu nyala. Dan kalau misalkan lo pernah punya Nokia N70, untuk buka musik playernya itu nggak kayak apa sih, nggak ada multitask di atasnya itu langsung klik play itu. Apa lo tiba-tiba nyala. Aku kan waktu itu nyanyi lagu, lu inget juga lagunya waktu lagu Gigas. Langsung rap. Lagu Gigas langsung rap. Lagu yang apa? Sahabat jadi cinta itu. Nah kalau misalkan lu mau buka musik player di HP Nokia yang lama itu kan lu harus pencet menu dulu, terus buka musik playernya, terus pilih lagunya, baru di play. Dan itu hidup langsung lagu dan langsung rap. Nah itu di situ gue juga sempat mikir, itu kan pas posisi di belakang. Dan gue mikir ini anak
Ngapain malam-malam di tengah jalur, mana lagi serem kayak gini, nyetel lagu juga buat ngilangin serem apa gimana, gue nggak tahu di situ. Dan gue lihat tuh kayak buru-buru ngambil HP gitu di kantong kan. Nah itu ngapain tuh? Jadi gue juga panik sebenarnya, karena emang HP udah habis kan baterainya, itu gue ambil dan itu HP kayak hang. Jadi dia tombol powernya di atas gitu, gue pencet menu, gue tekan pause itu nggak respon sama sekali. Dan akhirnya gue buka casing belakang, gue cabut baterai. Nah itu langsung mati sih, alhamdulillahnya. Kalau udah dicabut baterai masih hidup, itu HP bakal bertinggal, serius itu bakal bertinggal. Alhamdulillah itu langsung mati. Itu belum gue pasang lagi casingnya, baterainya belum gue pasang lagi, udah gue tutup, taruh jaket, gue sleting lagi, gue jalan. Nah itu balik lagi tadi, kenapa anak-anak Depok tuh pas lagi istirahat di Rawadenok tuh minta buru-buru turun. Jadi sebenarnya mereka itu baru cerita di sekretariat besok paginya. Dan untuk sampai sekretariatnya aja itu lumayan ekstrim juga sih ceritanya. Jadi ketika istirahat itu mereka ngelihat di belakang gue persis ini ada sesosok, entah itu wanita tapi dia wanita panjang pakai baju putih dan tingginya di atas orang-orang karena tinggi banget di belakang gue persis. Ya, gue mungkin wujudnya kayak tante K kayak tante K lah kayak gitu. Dan itu yang bikin mereka langsung buru-buru lari, karena si gate-nya juga ujuk-ujuk langsung pergi juga tanpa membantu ayo jalan atau gimana, mereka langsung jalan. Dan itu yang bikin gue refleks teriak gitu. Nah, setelah itu kita jalan, alhamdulillahnya nggak ada aneh-aneh sampai penyencangan. Sampai penyencangan itu nggak ada aneh-aneh. Jadi sampai penyencangan kita itu setengah satu ya. Sekitar Sampai setengah satu itu kita sempat break dulu situ karena ngelihat jalan ya peradaban gitu. Karena kalau misalkan kita naik ke Gunung Gede, ketika kita turun itu kayak ngelihat penyancangan itu udah dekat gitu kan. Karena kalau misalkan kita cuman jalan-jalan biasa gitu pengen ke air terjun, paling jalan dari sekretariat sampai penyancangan ya kurang lebih 45 menit lah. Itu pun orang jalan-jalan gitu, ibu-ibu, bapak-bapak kan kadang-kadang banyak yang suka ke air terjun itu. Udah tenang. Jadi saya ngeres di situ lah. Agak lama kita. Itu agak lama juga. Dan situ tuh ada lagi satu lagi tuh. Nah di situ juga ada. Itu yang paling bikin kaget sih di situ sebenarnya. Jadi ketika kita istirahat dan cerita, kenapa sih ini tadi pada lari gitu kaget. Dan ketika situasi lumayan horor waktu itu, si gate-nya itu bilang kita jangan istirahat lama-lama di sini. Entah alasannya apa, dia minta buru-buru kita sebentar pak, karena di rombongan kita yang ceweknya si Gilang itu kan dia udah kondisinya udah lemah ya, udah lemah. Waktu itu digendong juga kan? Nah dari penyancangan emang dia digendong si ceweknya itu. Nggak lama kemudian itu ada suara keras banget, kayak jatuh dari atas. Dan kalau misalkan yang udah pernah ke Gunung Gede, di pos penyancangan itu untuk area pos itu lumayan landai, jadi nggak ada benar-benar tebing di belakang pos atau apa kayak jurang, itu nggak ada, itu agak jauh, baru mulai nanjak. Dan itu ada suara keras banget, jadi waktu itu atap pos di penyancangan itu seng ya, itu sengnya sampai bengkok gede, penyok itu atasnya. Dan kita refleks, ayo lihat apaan gitu. Kita penasaran yang kita gua, Bang Gilang, terus guide-nya sama anak Depok itu lihat di belakang, dan itu batu gede banget, batunya juga masih gerak ngeglinding itu, karena di sekitaran pos itu agak naik tapi bukan jurang gitu, masih ngeglinding. Itu batunya gede banget.
batu segede bola sepak lah, bola sepak, dan itu berat banget. Entah itu gimana caranya dia bisa sampai nibanin atap pos penyancangan itu, dan dari situ kita panik lagi, udah nggak karu-karuan, udah buru-buru semuanya, jalan packing langsung jalan, yang tadinya mau ngopi nggak jadi, kita lanjut. Dan ada di situ namanya Erik ya, yang anak Depok itu, dia pernah kecelakaan motor, jadi kakinya itu lututnya pernah cedera, dan karena di situ kondisinya panik, agak buru-buru, situ kumat lagi, lututnya kerasa lagi, dan dia nggak bisa buru-buru. Akhirnya 2 orang dipapah. Terus formasi jalan juga jadi berubah juga. Jadi yang di depan itu guide-nya gua sama cewek yang dari Depok ini, si Eti namanya, gua bertiga. Terus yang si Gilang ini karena ceweknya udah nggak kuat, jadi ceweknya digendong. Terus yang temen gua yang Mas Arif sama Mas Arial, terus si Erik yang dipapah sama 2 temennya. Kemudian baru di belakang tetap Gilang sweeper ya. Terus kita sampai di Rawa Gayonggong, yang jembatan panjang, kondisinya juga waktu itu jembatannya bolong-bolong ya, banyak bolong-bolong, dan kalau nggak salah waktu itu masih kayu ya, masih kayu karena 2019 kemarin gua kesana itu udah diganti kayak coran gitu ya, kayak batu coran, tapi bentuknya kayak kayu. Itu waktu itu saya ingat gua benar-benar masih kayu, si lapisan itu masih kayu. Dan di situ tuh gua dengar ada cewek yang nangis, dan tangisan itu sampai sekarang belum ada yang nandingin kesedihannya. Dia nggak tahu masalah hidupnya seperti apa, tapi itu benar-benar suara aja. Ya alhamdulillah sih cuma suara aja. Gue kalau misalkan dikasih lihat gitu, karena gue juga bukan orang indigo juga, kalau misalkan gue dikasih lihat ya mungkin gue freak out, panik gitu, pingsan atau gitu juga gue nggak tahu. Itu didengerin suaranya aja gue udah merinding, sekarang aja gue merinding. Jadi yang denger itu gue tanya si Eti, dia denger juga. Terus si masnya, si guide-nya itu dia denger juga. Gue cuman pada saat itu gue paling belakang. Nah gue duduk kan posisi di tangga yang ledakan itu. Ketika gue duduk gini, set di mana tuh kayak nyolek. Nah, pikir kan mungkin hilang angin tinggi itu ketiup angin, udah agak semuanya ada. Penasaran juga kan. Gue sentrin pas di sentrin tahu itu tuh kosong, nggak ada apa-apa dan jaraknya jauh. Jadi karena emang Rawa Gayonggong itu kan benar-benar rawa, galangnya juga nggak akan sampai ke jembatan. Nah lucunya lagi, gue duduk lagi di situ. Saya duduk. Nggak lama dicolek-colek lagi. Dicolek-colek ini 2 kali. Dicolek-colek lagi. Mungkin karena gue juga penasaran ya. Dia penasaran juga, nggak tahu itu apa, tapi gue nggak tahu itu apa. Emang bener kerasa apa dicolek sebentar. Jadi kesalnya karena posisi capek, gue pusing mikirin jalannya lama kan, udah kecapean, udah panik. Ya gue akhirnya ngomong, udah terusin aja sampai puas, gue bilang gitu. Udah campur sih sebenarnya, udah selon sama takut itu dicampur aduk gitu. Dan dia nggak denger yang cewek nangis. Nggak. Tapi gua bertiga yang sampai duluan itu denger, dan gua dengernya itu sampai ke pos Laga Biru. Sampai sepanjang jalan tuh gua tutup kuping masih kedengeran, sampai gosok-gosok itu kayak gini. Itu saking nggak pengen dengernya gitu. Pakai headset juga nggak ada, itu suaranya masih kedengeran banget. Itu pertama dan semoga terakhir sih gua ngedenger yang gitu, gua nggak mau lagi. Akhirnya kita jalan itu waktu masih normal, setengah jam. Kita setengah jam udah sampai di Laga Biru. Itu pun santai sih, pelan, karena ada tuh temen yang digendong dan ada yang cedera karena lututnya bekas kecelakaan kan. Gue istirahat, gue bertiga sampai lagi
paling pertama itu nunggu sekitaran 10 menit lah, gue nunggu 10 menit sampai teman-teman yang lain datang. Pas pertama gue sampai itu gue masih dengar suara tangisan itu, dan si Eti sama si akangnya juga masih dengar. Dia sambil, si akangnya tuh mulutnya sambil apa, meracap-racap, mungkin zikir atau gimana kayak gitu. Mau apa, mungkin dia panik juga kan. Nggak lama itu gue lihat kucing, lu lihat kucing juga kan di sini. Nah, setelah nggak lama itu ada kucing, gue juga bingung itu ada kucing di hutan. Ada kucing di hutan, dan setelah kucing itu pergi, suara tangisnya hilang. Alhamdulillah terus. Gue udah nggak kedengeran. Gue alhamdulillah kan gitu. Nah, kita udah sampai Telaga Biru, sampai sekretariat. Wah, gue pikir mentok-mentoknya jam 2 kita udah sampai di sekretariat, ya kan? Karena kalau berangkat pun itu paling 45 menit udah sampai penyancangan gitu, kalau kita nanjak. Ini kan turun harusnya lebih cepet dong, itu pun karena kita ada yang terluka, ya, estimasi ya 1 jam lah dari Telaga Biru ke sekretariat. Kita udah kumpul semua, kita tunggu yang lain, kita mulai jalan. Nah, disitulah jalan terus dan kondisinya makin gelap, makin center udah mulai habis, center baterai udah mulai habis, dan kondisinya juga makin aneh. Ya mungkin kalau kayak suara burung-burung gitu ya di hutan ya wajar ya, cuman yang jadi bikin kita makin panik itu adalah kita jalan kayak nggak sampai-sampai gitu. Dari Telaga Biru sampai sekretariat TMGP itu emang kita kayak diputerin gitu, dan gue sempat menjadikan ada batu-batu di pinggir itu yang gede sih, di pinggir jalan buat patokan. Dan yang gue inget itu di batu yang gue jadiin patokan itu dia ada piloknya bro, ada kayak bekas semprotan piloknya gitu. Kan biasanya anak-anak sekolah kan suka iseng kan, kadang mereka bawa pilok terus coret-coret seenaknya gitu, kayak vandalisme kayak gitu. Nah itu gue jadiin patokan, dan beberapa kali itu ya gue lihat batu itu lagi ya, seingat gue hampir 3 kali ngelewatin ketemu batu itu yang ada piloknya. Dan itu gue udah berpikir jelek, wah kita nggak dikasih pulang, kita suruh muter-muter di sini terus ini dulu. Itu udah pikiran udah kacau. Temen gue yang cewek juga udah nanya gue tuh udah sambil kayak mau nangis, ini kok kita lewat sini lagi sih, tapi nadanya tuh udah apa sih, udah sedih lah, udah mau nangis lah dia itu. Udah sama dia bingung, dia pikirannya udah kalut juga kan. Dan gue liat temen-temen di belakang, gue sempet nanya ke Gilang juga kan, gue tungguin dia, bro ini kayaknya kita lewat sini lagi. Nah di situ gue langsung bilang kan, enggak kok ini beda. Padahal dalam hati kecil gue, padahal di situ kok bener sih ini dalam hati ini lagi emang bahkan lebih dari 3 kali bro kalau perasaan gue itu sih. Soalnya situ kan gue yang sendiri juga ngitung soalnya kalau ngitung secara waktu, gue lihat di jam itu dari penyancangan sampai Telaga Biru itu kurang lebih setengah jam. Itu pun santai karena ada yang cedera kan. Ada 2 orang yang satu orang digendong, satu orang dipapa karena emang kondisi udah memungkinkan. Itu pun pakai istirahat sebentar, gue istirahat 15 menit di Telaga Biru. Iya, itu mungkin rombongan yang lain. Nah, perhitungan kita kan harusnya nggak sampai sejam dong kalau turun ke sekretariat. Dan itu kalau dihitung dari jam 1 sampai setengah 5. Di jam 1 sampai setengah 5 itu berapa? 1, 2, 3, 4 itu 3,5 jam. Hampir 4 jam mungkin, karena waktu itu yang entah yang nyelamatin kita atau yang ngeluarin kita dari kita diputerin itu tuh kita semua denger beduk ya. Nah itu pas kita terakhir itu kita kan duduk semua tuh. Kita duduk, kita udah putus semangat. Udah putus semangat, udah si Akang
kayaknya juga nggak kelihatan pusing. tuh. Hah? Iya, dia nggak kelihatan gimana dia diem dia juga. Dia juga kayak Bengong gitu. kayak pasrah lah gitu, kayak kita udah gila apa udah aduh udah nggak bisa pulang, pikiran kita udah jelek aja gitu. Dan ketika kita itu sama-sama dengar beduk dan waktu itu azan subuh, nggak lama kita yaudah kita jalan lagi sedikit, dan nggak sampai beberapa menit, nggak sampai 10 menit, 5 menit kita jalan, kita udah bisa lihat langsung gerbang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan lampu-lampu di gedung sekretariat. Dan akang-akang ranger yang mungkin masih ada itu, ada beberapa ya waktu itu yang masih stay di situ, bakar-bakar gitu. Dan itu alhamdulillah banget, benar-benar kita sujud di sekretariat itu, kita alhamdulillah masih bisa pulang gitu, masih bisa sampai gitu. Tapi seingat gua anehnya itu selama kita perjalanan turun tuh kita nggak ketemu pendaki lain. Nggak ketemu pendaki lain, benar-benar yang papasan mereka mau naik atau mereka mau turun itu kita sama sekali nggak papasan, karena biasanya biarpun malam kadang masih suka ada yang naik gitu kan. Dan kalau nggak salah itu setelah nanya di sekretariat itu kita sempat ngobrol sama ranger itu, nanya baru turun kan, oh iya tadi ketemu sama teman saya baru aja naik, dan itu kita nggak ketemu sama sekali. ranger yang naik ke atas lewat jalur yang sama-sama kita itu, kita nggak ketemu. Dan mereka bilang itu mereka baru jalan sekitar 5-10 menit yang lalu. Harusnya dengan jalur yang sama ketemu dong, Satu jalur kan memang satu jalur, dan ternyata kita nggak ketemu sama ranger temennya si Akang yang nungguin di bawah itu. Ya mungkin dia mau katanya mau ke pos penyancangan gitu, karena ada perlu apa, dan itu kita nggak ketemu sama dia. Entah dia lewat mana atau dia nggak lihat kita atau kita yang nggak lihat dia, entahlah itu. Emang secara logika sih nggak masuk akal, cuman ya emang kejadian seperti itu. After that udah nggak ada apa-apa lagi. Sampai itu udah sampai pos, sampai pagi kita istirahat, sarapan, terus kita pisah sama yang rombongan dari Depok. Dan di situ baru ketahuan, ternyata secara peraturan harusnya 3 hari 2 malam. Harusnya baru Minggu siang itu kita balik, dan kita itu udah kesel banget sama si Akang yang minta pulangnya itu. Dan baru ketahuan di situ, oh ternyata 3 hari 2 malam. Cuma ya mau gimana lagi, kita juga udah turun kan, udah dengan kondisi kayak gitu, ya udah kita kesel, tapi kita biarin aja, kita pulang, kita ikhlaskan. Nah jadi udah kita prepare pulang, kita udah ikhlasin juga, ngilangin kesel. Si Akang itu baru cerita juga, jadi di pos setelah air panas itu, yang tadinya dia mau ngitung dan nyuruh kita ngomong satu-satu gitu, ternyata dia sebelumnya udah ngitung, dan dia ngitung dari dia 1 sampai terakhir, dan dia lihat di belakang itu nambah 1, jadi totalnya 12 orang. Jadi 12 orang yang ikut kita itu berarti dari atas sampai bawah mungkin ngikut sama kita. 1 orang itu entah itu siapa, yang jelas nambah 1 gitu. Jadi 12. Jadi 12. Ya emang aneh, tapi begitu ada. Oke, terima kasih Bang Fajar. Sorry nih, hari ini hostnya Mas Bajak. Host ini bukan host Bajak, Mas Magang. host magang. Ya, terima kasih Bang Fajar buat berbagi pengalamannya. Buat temen-temen yang mungkin punya pengalaman lain gitu, yang mau cerita, silakan di kolom komentar, atau mau kita ceritain pengalamannya, boleh silakan ditulis di kolom komentar atau email ke kita, nanti ada di deskripsi. Nanti cek di bawah untuk mungkin yang mau cek Instagram kita, yang ada di bawah. Instagramnya Bang Gilang juga ada di bawah, nanti mungkin bisa di follow, nanti kita follow back ya. Atau bisa cek Facebooknya kita juga. Oke, sekali lagi kita ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin
ceritanya Bang Fajar sama saya dari awal. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Dan semoga juga corona cepat berakhir. Biar bisa kerja normal lagi. Oke, Bang Fajar terima kasih, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi